Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Pancaguni Wijaya dan teman saya Zian Jahangir Khoir dari kelas IFC. Jadi kami di sini akan membuat video tutorial tentang membuat database dari user sampai backup data dan restore data untuk memenuhi tugas proyek UAS database. Di sini jadi kami ingin membuat database, yaitu database showroom kendaraan ya. Di sini tuh ada 6 entitas. Yang pertama ada kendaraan, detail kendaraan, staff, transaksi, pembayaran, dan pelanggan. Di setiap entitas ini memiliki beberapa atribut. Dan untuk relasinya ada one to one, one to many, many to many. Untuk yang pertama ada relasi antar tabel kendaraan sama detail kendaraan. Jadi tabel ini memiliki relasi one to one. Jadi setiap kendaraan yang memiliki satu detail kendaraan. Yang kedua ada kendaraan sama transaksi melalui PIAT, tabel transaksi kendaraan. Jadi ini tuh tabel many to many yang dimana satu kendaraan bisa dibeli di banyak transaksi dan satu transaksi bisa melibatkan lebih satu kendaraan. Untuk yang ketiga itu pelanggan dan transaksi, yang dimana ini tuh relasi antar tabel one to many, yang dimana setiap satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Nah, yang selanjutnya ada transaksi sama staff. Setiap transaksi diproses oleh satu staff, tetapi satu staff bisa memproses banyak transaksi. Nah, yang kelima, tabel transaksi sama pembayaran. Satu transaksi bisa memiliki lebih dari satu pembayaran. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan langsung aja masuk ke dalam database-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam XAMPP atau MySQL. Yang pertama kita akan membuat user. Nah, untuk query user tuh kita bisa membuat create user. Nama user bebas, Mulia Panca. Local house, identified by. Nah, ini untuk passwordnya Mas Genap 2025 tik koma. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan hak akses penuh kepada user yang telah kita buat. Untuk query-nya grant all privileges on bintang titik bintang to nama user tadi Mulia local host with grant option. Oke. Exit. Sekarang kita ingin mencoba masuk menggunakan user yang telah kita buat ya. To MySQL min u Mulia Panca min
passwordnya yang tadi genap 2025. Oke, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Jahangir Khair dari kelas IFC. Ini saya akan membuat tutorial tentang database untuk project tugas UAS. Oke, yang pertama kita akan membuat dulu sebuah user khusus untuk UAS ini. Nah, yang pertama kita harus lakukan yaitu masuk dulu seperti biasa ke MySQL ya. Dan masukkan passwordnya. Oke, udah masuk. Nah, kita tinggal membuat usernya dengan nama kita dan password yang sudah ditentukan ya. Yang pertama kita akan create user, petik satu nama. Oke, lokal host. Oke, ini sudah terbuat ya untuk usernya. Untuk selanjutnya karena kita udah ngebuat user terus password, kita juga jangan lupa untuk memberikan hak akses penuh agar orang lain yang punya user dan password kita bisa edit, mengupdate atau mendelete ya. Nah, untuk biar bisa nge-set hak akses, kita tinggal ketikkan aja untuk grant all privilege on. Nah, kita tinggal tambahkan bintang dengan titik. Oke, jangan lupa bintang lagi, itu kita tambahkan ke user ini ya. Nama kalian Zian Jahangir Khair. Oke, localhost with option. Nah, di grant all privilege on ini sebenarnya bisa diisikan tentang database yang akan kita isikan, karena kita ingin ngebuat orang lain bisa hak akses penuh dan kita tinggal diisikan aja pakai titik agar semua aksesnya bisa diakses, mau itu database apapun yang kita buat dalam si user ini, kita dapat mengaksesnya, orang lain bisa mengaksesnya, bisa mendelete, bisa mengupdate gitu. Oke, tinggal ketikkan enter saja di sini dan query oke. Dan untuk hak akses sudah selesai, user udah, password udah, dan kita tinggal lanjut ngebuat sebuah database-nya. Jadi selanjutnya tadi ada kesalahan tentang identify by UAS genap ya, seharusnya disatuin. Nah, kalau dipisah gini kan beda nih kondisinya. Nah, untuk ngeset passwordnya ya, habis nge-create user jangan lupa untuk ngebuat passwordnya. Nah, untuk passwordnya sendiri itu dengan set password for nama kalian sendiri yang user ini dipakai Zian Jahangir Khair. Diperhatikan juga buat si huruf-hurufnya besar kecilnya. Oke, localhost sama dengan
sini kita ketikkan si passwordnya, karena ditentukan yaitu passwordnya yaitu UAS genap 2025. Karena tadi salah, kita tinggal di set password di sini aja, UAS genap 2025. Nah, jangan lupa untuk titik koma dan pencet enter. Oke, nah ini udah berhasil untuk set si passwordnya untuk user Zian Jahangir Hoyer ini sebagai localhost. Oke. Nah, karena kita udah ngebuat si user dan si passwordnya serta akses, kita tinggal masuk aja ke si user itu. Oke, tinggal MySQL min oke. Oke, tinggal kita min. Nah, tinggal masukin passwordnya yang tadi pas ke 2025. Nah, otomatis kita udah masuk ke si user yang kita buat tadi. Tinggal kita buat database-nya aja. Oke. Untuk yang pertama itu kita harus membuat database-nya. Untuk membuat database, query-nya itu create database, namanya tuh showroom. Oke, langsung kita gunakan database-nya, use showroom. Show table untuk melihat tabel yang ada di dalam database-nya. Nah, kan empty. Jadi kita harus membuat dulu tabelnya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel-tabel yang dari ERD tadi ya, untuk mempermudah kita dalam membuat tabel ke dalam database-nya. Nah, kan di sini bisa dilihat ID kendaraan di tabel kendaraan dan detail kendaraan itu sama, karena ini tuh relasi antar tabelnya tuh one to one. Jadi setiap satu kendaraan itu hanya memiliki satu detail kendaraan. Yep. Gitu. Langsung saja kita buat database-nya. Untuk query-nya tuh create table, nama tabelnya kendaraan, kurung ID kendaraan, tipe datanya integer, not null. Primary key auto increment. Ada merek, tipe datanya varchar, panjangnya tuh 50, tahun
tipe datanya integer. Kemudian ada jenis, tipe datanya varchar, lengthnya tuh 30. Kemudian harga tipenya desimal 16, koma, ada stok. Integer. Oke. Kemudian kita ke tabel detail kendaraan. Create tabel detail kendaraan. ID kendaraan, tipe datanya integer, not null sebagai primary key dan foreign key. Tapi saya tidak akan memasukkan foreign key-nya dulu ya. Foreign key-nya nanti di bagian teman saya, yaitu Zian. Untuk sekarang saya hanya membuat tabel-tabelnya saja dan menginsertkan datanya. Udah. Mesin datanya varchar panjangnya 50, not null. Rangka not null juga. Bahan bakar datanya varchar, lengthnya 20. Kemudian warna tipe datanya varchar, lengthnya 20. Nah, untuk tabel pelanggan sampai tabel pembayaran saya akan mempercepatnya ya, supaya tidak lama.
setelah kita membuat tabel-tabel tadi, sekarang kita menginputkan sebuah data ke dalam tabel-tabel tersebut. Untuk query-nya itu insert into, nama tabelnya apa. Yang pertama itu tabel pelanggan, dalam kurung nama, koma, alamat, koma, alamat, koma, email sama nomor telepon, kurung values. Bentar, dalam kurung nama, tinggal menginputkan data yang ingin diinputkan apa. Nama saya sendiri, Mulya Panca, alamatnya Jalan Bandung, nomor 1 misalkan, koma, untuk emailnya Mulya gmail.com, koma, nomor teleponnya 08123321, tutup kurung, koma. Cek lagi, takut ada yang salah ya. Ini benar. Yang kedua, teman saya Zian Zahangir, jangan ada larang, dua Zian kesana 82343. Oke, Zian Zahangir. Cek lagi ya, takut ada yang salah. Sip, benar. Raihan, tiga Cimahi, Raihan Abdul. Jangan lupa dicek. Oke, sip. Ada Ariel Nur, Jalan Cimahi, juga 04. Ariel 456 sip. Ada real di
sudah 5 data ya. Oke. Untuk input dan data selanjutnya mungkin dipercepat lagi ya supaya tidak lama. Nah, saya sudah memasukkan semua data ke dalam semua tabel ya. Ya, selanjutnya kita akan menunjukkan data apa saja yang sudah diinput ke dalam tabel-tabel tersebut. Untuk yang pertama, untuk menunjukkan semua tabel, untuk menunjukkan semua data yang ada pada tabel, kita menggunakan query select bintang from nama tabel pelanggan titik koma. Oke, selanjutnya pelanggan tabel kendaraan. Oke, nah, selanjutnya ke tabel detail kendaraan. Detail kendaraannya empty. Oh ya Allah, lupa, saya belum memasukkan detail kendaraannya. Bentar, saya masukin dulu, dipercepat kok.
Nah guys, sudah guys, sorry lama guys, tadi ada yang error nih, pakai koma bukan pakai titik, ya Allah, lupa. Oke, untuk menunjukkan tabel detail kendaraan, nah jil, setelah detail kendaraan, select staff, select bintang from staff. Oke, kemudian transaksi. Oke, kemudian pembayaran, select bintang from pembayaran. Kok gak ada? Ya Allah, salah doang guys. Kita rename dulu aja, rename tabel, pembayaran, oke, this table. Nah, oke, save. Selanjutnya ke transaksi kendaraan. Transaksi kendaraan. Nah, sip. Udah beres. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf terlalu lama ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan atau dikerjakan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.